Ibu Menteri dan Kepala BKN yang saya hormati, salah satu isu utama yang dihadapi dalam reformasi birokrasi adalah penyelesaian tenaga honorer dan pegawai non-ASN. Pemerintah telah menyiapkan strategi melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta optimalisasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Kebijakan ini diharapkan menciptakan pegawai profesional dan berkualitas, sejalan dengan efektivitas anggaran serta reformasi struktural birokrasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN, diperlukan percepatan penerbitan peraturan turunan dari Undang-Undang ASN. Dalam upaya penataan tenaga non-ASN, pemerintah telah menetapkan total 1.280.547 formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024, dengan alokasi tersebut terbesar untuk P3K sebanyak 1.031.554 formasi, yang diambil dari www.menpan.go.id. Pendaftaran seleksi P3K 2024 dilakukan dalam 2 periode, yaitu tanggal 1 sampai 20 Oktober 2024 bagi pelamar prioritas, serta 17 November sampai 31 Desember bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menuntaskan permasalahan tenaga non-ASN. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi tantangan seperti kualitas pelayanan publik yang belum merata, penerapan sistem merit yang belum optimal, serta status tenaga honorer yang belum terselesaikan. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara Kementerian PAN-RB dan Komite 1 DPD RI dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dan seluruh anggota Komite 1 yang kami hormati. Dalam rapat kerja kita sebelumnya pada tanggal 3 Desember 2024, antara Komite 1 DPD RI dan Kementerian PAN-RB dan PLT Kepala BKN pada waktu itu, telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya dapat disampaikan bahwa Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kementerian PAN-RB mengangkat seluruh pegawai non-ASN atau nama lain yang bekerja di instansi pemerintah, diangkat semua 100% sebagai ASN tahun 2024, yang sesuai dengan database BKN RI dan Undang-Undang Nomor 200 Sipil Negara, dan mendorong Kementerian PAN-RB untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap menjadi 100% dan mengakomodir seluruh pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPN-PN sesuai formasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 lalu, Komite 1 telah menghasilkan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang kemudian disahkan menjadi produk pengawasan DPD RI pada sidang paripurna DPD RI pada tanggal 14 Maret 2025 yang lalu. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara tahun 2024 memberikan beberapa rekomendasi dari DPD RI sebagai berikut. Yang pertama, mendesak pemerintah untuk mengatasi ketimpangan implementasi regulasi antara pusat dan daerah, terutama dalam aspek rekrutmen, promosi, dan distribusi pegawai. Yang kedua, mendesak pemerintah melakukan review terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024, dan mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi P3K secepatnya di tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam memastikan implementasi sistem merit dan penyelesaian isu-isu strategis dalam birokrasi. Yang keempat, meminta pemerintah untuk menjaga keseimbangan distribusi ASN di seluruh daerah dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah. Yang kelima, meminta pemerintah untuk meningkatkan budaya hukum birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme ASN, disiplin kerja, inovasi dalam pelayanan publik, dan percepatan digitalisasi dan reformasi birokrasi. Yang keenam, meminta pemerintah meninjau kembali alokasi pendanaan belanja pegawai yang membatasi 30%, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembatasan belanja untuk pegawai. Jadi Ibu Menteri ini juga kemarin, di samping kami mendesak Ibu Menteri dan Kepala BKN untuk menyelesaikan masalah ini,
Ya juga terus terang secara diam-diam ada kepala daerah juga yang menghubungi kami. Ya mengenai besarnya beban yang harus mereka ipa, dan kalau ini dipaksakan Pak, ini akan melebihi 30% belanja pegawai kami. Ya jadi ini barangkali ya Ibu Menteri dan Kepala BKN serta pimpinan dan anggota Komite 1 yang kami hormati. Perkembangan terbaru mengenai rekrutmen ASN dan P3K. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini dalam konferensi pers bersama Jakarta 17 Maret 2025 mengumumkan percepatan pengangkatan ASN dan P3K yang sebelumnya direncanakan tertunda hingga 2026. Ya, kami ucapkan terima kasih ini Bu. Dalam konferensi pers 16 Maret 2020, pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sementara P3K pada Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak penundaan. Pemerintah juga menegaskan bahwa penerimaan P3K 2024 akan menjadi kebijakan afirmasi terakhir. Ya, saya kira kita setuju ini. Dengan pengangkatan ASN ke depan dilakukan melalui rekrutmen normal berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis secara komprehensif. Keputusan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan sesuai rencana. Selain itu, isu mengenai keberadaan personil TNI dan Polri yang aktif dalam jabatan sipil telah menimbulkan perdebatan di ruang publik beberapa waktu terakhir ini. Sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya potensi terganggunya profesionalisme birokrasi. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengenai regulasi dan implikasi kebijakan ini agar tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi saya kira suara-suara dari DPD ini pun juga banyak yang khawatir akan kembalinya situasi Orde Baru yang lalu. Ya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang kami sampaikan sebelumnya, Komite 1 DPD RI memandang perlu melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk melihat sejauh mana pelaksanaan penataan tenaga honorer, pengangkatan penerimaan CASN tahun 2024, dan keberadaan personil TNI dan Polri aktif dalam jabatan sipil. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya mungkin tetap kami persilakan Ibu Menteri dulu untuk memberikan pengantar dan juga Bapak Kepala BKN sebelum saya persilakan teman-teman dari Komite 1 untuk menyampaikan hasil aspirasi mereka dari daerah. Saya persilakan Ibu Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komite 1 DPD RI Bapak Dr. Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Komite 1 Pak Bahar, para yang saya hormati juga para anggota Komite 1 DPD RI yang hadir saat ini. Dan saya hari ini ditemani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan, Wakil Kepala PKN, dan saya mohon maaf Pak Pimpinan bahwa Pak Wamen kami hari ini kita berbagi tugas. Hari ini beliau sedang bertugas di Banjarmasin bersama Deputi Pelayanan Publik, namun seluruh eselon 1 dari Kementerian PAN-RB tentunya hadir, kami selalu hadir lengkap hari ini termasuk staf ahli dan staf khusus kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tentunya saya pada hari ini, marilah kita mengucapkan syukur bahwa kita pada hari ini bisa bertemu kembali setelah pertemuan terakhir, dan tentunya masih dalam suasana bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, ini belum terlambat, masih bulan Syawal ya Bapak ya. Dan ini saya tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan, tentunya saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas dukungan yang tidak pernah berhenti dari Komite 1 DPD RI di dalam kami melaksanakan tugas untuk mentransformasikan birokrasi pemerintah. Dan kami sudah mencatat tadi masukan-masukan dari hasil reses Bapak dan Ibu. Namun hari ini, pada siang hari ini tentunya ketika kami mendapatkan surat undangan ini, ada banyak isu-isu strategis yang disampaikan untuk kami jawab, dan ini ada sekitar 11 dengan isu strategis lain, dan izinkanlah kami untuk menjawab secara sesuai dengan pengelompokannya, dan nanti yang detail untuk masalah penyelesaian CASN juga nanti akan disampaikan oleh Kepala BKN. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada
isu yang akan kami sampaikan hari ini sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami. Dengan outline pertama kali mungkin kami akan menyampaikan progres pelaksanaan dari reformasi birokrasi. Setelah itu kami juga akan menyampaikan beberapa isu strategis kaitannya dengan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah menariknya, yang banyak sekali pertanyaan terutama dari publik kaitannya dengan masalah pemindahan ASN ke ibu kota negara, dan tadi pimpinan juga menyampaikan mengenai pengisian jabatan oleh TNI dan Polri aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk progres pelaksanaan reformasi birokrasi yang juga dipertanyakan, izinkan saya menyampaikan laporan atau informasi bahwa dalam 10 tahun terakhir ini tren reformasi birokrasi menunjukkan arah yang positif baik pada kementerian dan lembaga maupun pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota. Jadi bisa dilihat dari tren dari paparan yang kami sampaikan. Dari grafik yang kami siapkan, ini terlihat di tahun 2014 sampai tahun 2023. Selamat datang Pak Mudi. Ya, izin saya melanjutkan Bapak. Ya. Jadi saya ulangi, mungkin sejak tahun 2014 sampai tahun 2023, capaian indeks reformasi birokrasi tentunya mengalami peningkatan. Kementerian dan lembaga mencatat angka tertinggi dengan skor 76,81 di tahun 2023 dan naik signifikan dari tahun 2014 dengan nilai 52,31. Sementara provinsi pun demikian, dari skor 69,71, dan pemerintah kabupaten kota meskipun baru mulai dievaluasi tahun 2015 tentunya juga mengalami tren yang cukup tinggi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa peningkatan nilai reformasi birokrasi ini tentunya berhasil mencegah pemborosan APBN maupun APBD sekitar 121,9 triliun. Jadi dengan reformasi birokrasi ini, jadi saat ini telah terbentuk sebanyak 2.624 unit percontohan untuk pelayanan prima anti korupsi, dan sehingga program RB ini menjadi lebih terkonsolidasi dalam Sanas PK ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan saat ini juga kami telah membentuk sekitar lebih dari 100 mall pelayanan publik, atau tepatnya 175 mall pelayanan publik dan 600 MPP digital di daerah. Hal ini tentunya sebagai upaya bagaimana kita memperbaiki reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Selanjutnya bagaimana dampak reformasi birokrasi tentunya terhadap peningkatan investasi. Reformasi birokrasi juga ternyata berhasil meningkatkan investasi melalui reformasi birokrasi tematik. Ini terlihat bahwa 73,6% dari total peningkatan investasi Indonesia berasal dari kontribusi pemerintah daerah. Jadi kontribusi pemerintah daerah itu cukup tinggi Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi di dalam reformasi birokrasi tematik. Sementara sisanya sebanyak 26,94% berasal dari daerah yang tidak berpartisipasi. Total terrealisasi investasi sepanjang Januari sampai Desember 2024 itu mencapai 1,7 kuadriliun berdasarkan data BPKPM tahun 2025. Nah, selain reformasi juga memiliki peran di dalam signifikan untuk investasi, ternyata reformasi birokrasi juga memiliki peran yang signifikan di dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Sebanyak 87% kabupaten kota yang menerapkan reformasi birokrasi tematik dengan nilai signifikan, rata-rata angka kemiskinannya jauh lebih rendah, jadi hanya sekitar daerahnya itu concern terhadap reformasi birokrasi tematik, ternyata dari mereka di daerahnya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 5,16%, bahkan melampaui target nasional. Ini tentunya menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di daerah atau kaitannya dengan reformasi birokrasi tematik berkontribusi yang positif dalam menunjukkan kemiskinan secara lebih efektif. Bapak Ibu yang saya hormati,
Dalam satu dekade terakhir, kami juga ingin menyampaikan ada sebanyak 15.558 unit kerja yang diusulkan sebagai tim penilaian nasional yang menjadi unit kerja WBM dan WBBK, atau sebanyak 2.302 unit diantaranya tentunya berhasil meraih peringkat wilayah bebas korupsi, dan 322 berhasil meraih peringkat WBB atau wilayah bersih dan melayani. Unit kerja tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Sebanyak 286 instansi pemerintah itu juga ikut serta berpartisipasi di dalam zona integritas, dan ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 42,29% dari tahun sebelumnya. Nah, jika dibandingkan progres reformasi birokrasi antar wilayah di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan, Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat dari paparan yang kami sampaikan. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan memiliki catatan yang beragam dengan beberapa provinsi yang telah menerapkan atau menunjukkan progres positif gitu ya, ditandai dengan banyaknya kabupaten kota yang memperoleh indeks RB minimal baik. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat dari ditunjukkan, jadi kalau kuning itu berarti indeksnya itu minimal baik. Jadi Sumatera, Kalimantan, itu sudah banyak. Bahkan di Jawa tuh hampir seluruhnya dia mempunyai nilai reformasi birokrasi baik. Namun demikian untuk wilayah Indonesia dibandingkan wilayah lain. Jadi mungkin ini mohon bisa menjadi perhatian Bapak dan Ibu yang memang belum mencapai indeks RB minimal baik. Karena tadi saya sampaikan ternyata kalau daerahnya concern terhadap reformasi birokrasi ternyata bisa meningkatkan investasi dan penurunan kemiskinan. Sehingga dengan adanya variasi ini dibutuhkan tentunya sekali lagi komitmen dari kepala daerah, tentunya dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami berharap Bapak Ibu bisa mendorong Pemda untuk mendorong keterlibatan seluruh jajaran Pemda untuk memilih kegiatan yang menyasar kepada akar masalah. Jadi dan fokus perubahan nyata, jadi bukan sekedar nilai. Jadi kadang-kadang mereka mengejar nilai, tapi kita juga akan menilai bagaimana dia itu menyasar akar masalah, supaya perubahan-perubahan di daerah itu betul-betul nyata gitu. Nah, sementara ini juga Kemendagri seperti yang mungkin Bapak dan Ibu ketahui berperan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, memastikan inovasi daerah yang berdampak langsung. Jadi kami dengan Kementerian Inovasi Daerah yang berdampak langsung. Jadi kami dengan Kementerian Dalam Negeri sekarang bahu-membahu untuk memastikan daerah itu betul-betul melaksanakan kertas tapi betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan ini tentunya kami juga izin sekalian juga kami melaporkan sudah menyiapkan grand design reformasi birokrasi yang saat ini menunggu ditandatangani Bapak Presiden. Jadi pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan tentunya akan tetap kami fokuskan kepada reformasi birokrasi yang bersifat tematik. Jadi karena dengan bersifat reformasi birokrasi tematik itu ternyata tadi lebih cepat untuk mendorong tema-tema kantung-kantung persoalan yang ada di dalam birokrasi pemerintah. Seperti yang Bapak lihat di dalam paparan, Bapak Ibu lihat ini kita untuk 5 tahun ke depan kami ada 5 reformasi birokrasi tematik yang tetap akan kami usung, dari mulai penanggulangan kemiskinan sampai bagaimana percepatan prioritas aktual Presiden yang seluruhnya akan ditopang oleh pelaksanaan RB di bidang transformasi digital pemerintah. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Presiden selalu menekankan untuk selalu bersinergi, berkolaborasi antar instansi pemerintah. Oleh karena itu juga kami sekarang sudah mempersiapkan yang sebelumnya hanya fokus kepada instansi pemerintah, sekarang kami fokuskan kepada dukungan bagaimana.
Jadi untuk membangun ownership bersama di dalam pelaksanaan proyek-proyek nasional. Dan ini kita berharap ada keselarasan dan keterpaduan kinerja antar KL dan pemerintah daerah, bahkan di dalam pemerintah daerah, supaya tidak terjadi silo-silo di dalam program-program pemerintah. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya akan beranjak ke isu yang kedua yang juga ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, pertama yaitu kaitannya dengan masalah manajemen ASN. Tadi juga disampaikan oleh pimpinan bahwa untuk manajemen ASN tadi seperti sudah kami sampaikan bahwa pengadaan ASN ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu juga dilaksanakan. Jadi CASN seleksi ini memang didasarkan pada undang-undang, termasuk seluruh aturan-aturan teknis dari mulai PP sampai kami pun sudah mengeluarkan beberapa peraturan Kementerian PAN-RB untuk memastikan bahwa pengadaan ASN tahun 2024. Kebutuhan ASN tahun 2024 bisa juga sudah disampaikan dan juga pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, total kebutuhan CASN-nya itu ada sebanyak 2,3 juta, dan formasi CPNS tentunya dibuka untuk pelamar umum, fresh graduate, digital talent, diaspora, dan formasi khusus daerah yang tertinggal yang lulusannya berdasarkan nilai NAB dan peringkat terbaik. Nanti termasuk formasi P3K yang diperuntukkan bagi pelamar prioritas, termasuk dalamnya ex-THK2, non-ASN yang terdata di data BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan nanti mohon perkenan pimpinan nanti akan hasilnya akan disampaikan oleh Kepala BKN. Kami juga yang menyampaikan tadi dari pertemuan yang lalu, memang kami diminta untuk tentunya menyelesaikan status kepegawaian non-ASN. Namun dengan dari paparan yang kami sampaikan, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya pemerintah itu sudah sangat konsisten sejak tahun 2025 untuk bisa melakukan atau membendung pengangkatan non-ASN dan kembali menata sistem kepegawaian secara nasional. Ini dimulai sejak tahun 2005. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sejak tahun 2005 kami sudah berusaha untuk memperbaiki sistem kepegawaian secara nasional semata-mata karena ingin memperbaiki kualitas birokrasi. Kemudian sejak PP 48 2005 dan sampai dengan hingga PP 49 2018, pemerintah sebetulnya sudah menetapkan larangan pengangkatan pegawai non-ASN di luar mekanisme seleksi. Jadi sejak tahun 2025 sebenarnya sudah kita larang dan sudah ada PP-nya. Termasuk seleksi khusus bagi THK1, THK2 dan formasi P3K. Dan puncaknya itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penataan non-ASN tentunya sudah bisa diselesaikan di 2024. Oleh karena itu Kemenpan-RB tentunya bersama-sama Komisi 2 DPR RI itu juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga non-ASN melalui jalur P3K, yaitu bahwa tadi pegawai non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung akan diangkat menjadi P3K, tetapi yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk itu seperti yang saya sampaikan, pada tanggal 17 Maret tahun 2025 kami sudah mengumumkan beberapa isu krusial. Tadi sudah dimention juga oleh Pak Pimpinan bahwa nanti paling lambat bulan Juni 2025 dan P3K tahun Oktober 2025, dan tentunya dengan menjaga menegaskan bahwa permintaan antar seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi, dan ini adalah kebijakan afirmasi terakhir pengangkatan ASN. Dan tentunya Bapak Presiden juga menegaskan bahwa rekrutmen ASN ini adalah dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan normal. Bapak dan Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu bisa nanti mendengarkan bagaimana hasilnya, dan sekarang dalam proses pemberkasan
kami selanjutnya juga kami akan menyampaikan mengenai evaluasi pengadaan ASN tahun 2024. Memang kami dapat sampaikan terdapat beberapa instansi yang memang menunda untuk penyelesaian pengadaan CPNS. Makanya kemarin tuh dimundurkan, memang ada banyak instansi memang bersurat untuk diminta untuk menunda gitu ya. Jadi datanya nanti ada di BKN. Kemudian juga instansi itu banyak juga yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan terhadap pelamar yang di dalam database BKN. Jadi yang seharusnya 1,7 yang kita sediakan, yang masuk ke kami hanya sekitar 1.017.000 saja gitu yang masuk. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian ternyata ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Jadi dia seharusnya datanya di mana, dia melamarnya ke yang itu langsung gugur. Seharusnya kan memang disesuaikan dengan data di BKN. Tentunya tadi juga selanjutnya juga kami evaluasi pengadaan CSN ini juga kami juga menyampaikan tadi, Pak Pimpinan juga menyampaikan kaitannya dengan masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang proporsi belanja pegawai yang akan dibatasi 30% ini paling lambat tanggal 5 Januari 2007 itu harus sudah 2027 30% dari APBD ini paling lambat 5 Januari 2027, mohon maaf, itu harus 30%. Dan dari data yang sampai kami tahun anggaran 2024 ternyata masih ada pemerintah daerah dengan rasio belanja pegawai di atas 50%. Tata kembali rekrutmen ASN secara proporsional. Ini tentunya agar pembatasan ini memang agar memastikan belanja birokrasi itu dapat digunakan lebih banyak kepada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, isu yang berikutnya yang ingin kami sampaikan sebagaimana yang di surat yang disampaikan kepada kami adalah kaitannya dengan pemindahan kementerian dan lembaga dan pegawai ASN ke ibu kota Nusantara. Jadi penundaan karena ini baru saja terjadi perubahan kabinet, maka pemindahan kementerian lembaga dan pegawai ASN untuk ke IKN tahun 2024 belum dapat dilaksanakan. Nah, ini nanti kami juga sudah bersurat kepada seluruh instansi pemerintah karena memang penataan organisasi dan dari kabinet ini masih dalam tahap konsolidasi internal. Jadi ada satu kementerian yang terpecah menjadi 3, ada yang menjadi 2, ada yang ini. Jadi Menko pun bertambah sehingga kami juga masih meminta kementerian dan lembaga itu untuk melakukan konsolidasi di internal. Dan ini juga OIKN pun saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap gedung perkantoran dan unit hunian sejalan dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga. Nanti akan kami sampaikan pemindahannya juga nanti akan disampaikan setelah kami juga mendapatkan penetapan peraturan presiden tentang pemindahan kementerian dan lembaga dan seluruh ASN ke IKN. Tentunya kami sambil menunggu pun kami juga sudah menyiapkan rancangan keputusan Menpan RB tentang pola penugasannya, Pak. Jadi sebetulnya kebijakan-kebijakan sudah kami siapkan, hanya menunggu pemindahan Pepresnya saja. Kemudian kaitannya dengan pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri serta penugasan ASN di lingkungan TNI dan Polri yang bersifat resiprokal sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian terutamanya di dalam pasal 19 ayat 2. Kemudian juga berdasarkan PP nomor 17 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa pengisian persyaratan anggota TNI dan Polri yang dapat diangkat di dalam jabatan pimpinan tinggi itu memang sudah diatur Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya pengisian jabatan ini perlu dilakukan secara terbuka, kompetitif di lingkungan instansi pemerintah.
dan ini yang memang secara peraturan yang memang untuk pengisian TNI dan Polri memang sudah ada dasar hukumnya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pan-RB, kami tetap mempertahankan program Bisa Tanya kepada kebijakan Pan-RB. Setiap hari Selasa kami membuka konsultasi untuk kaitannya dengan sumber daya manusia aparatur. Hari Rabu kami juga membuka konsultasi tentang reformasi birokrasi, dan Kamis untuk pelayanan publik serta transformasi digital pemerintah, dan Jumat tentang kelembagaan tata laksana. Bapak dan Ibu bisa mencatat nomor-nomor di sini untuk ingin menanyakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Pendaya Aparatur Negara. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, laporan yang atau paparan yang dapat kami sampaikan sebagaimana isu-isu strategis yang diminta kepada kami. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti yang secara detail mengenai perkembangan CASN akan disampaikan oleh Kepala BKN. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ibu Menteri atas pemaparannya, dan teman-teman semua saya sampaikan bahwa yang disampaikan Ibu Menteri itu sebetulnya menjawab pertanyaan kita dari pengawasan kemarin. Ya, jadi tapi kalau masih ada akan ditanyakan sebentar, silakan. Saya persilakan Bapak Prof. Sudan Kepala BKN untuk menyampaikan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi Sofyan Hasdam, Ketua Komite 1, Pak Muhdi, Wakil Ketua 3, dan Pak Bahar, Wakil Ketua 2, Ibu Menteri, serta seluruh jajaran, Bapak dan Ibu anggota DPD Komite 1 yang kami hormati, dan rekan-rekan BKN, seizin Bu Menteri kami melanjutkan untuk melaporkan progres CASN formasi tahun 2024. Sebagaimana pertemuan yang pertama bulan Maret yang lalu, kami sudah melaporkan bahwa untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer itu memerlukan kerja bersama, karena kita tahu bahwa pengangkatan honorer itu diawali dari instansi pusat dan daerah. Oleh karena itu, ujung akhirnya penyelesaiannya juga berada di instansi pusat dan daerah. Dari Kementerian PAN dan RB diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan kebijakan rekrutmen dan menetapkan formasi sebagaimana yang diminta oleh instansi. Kemudian dari BKN menyelenggarakan kebijakan teknis terkait dengan seleksi. Contohnya seperti kita menyelenggarakan CAT, Computer Assisted Test. Dan kemudian tahapan berikutnya setelah tes berjalan, dari BKN menetapkan nomor induk pegawai untuk CPNS dan P3K. Nah, saat ini Bapak dan Ibu perlu kami laporkan dari tes tahap 1 yang sudah berjalan. Tahapan sekarang yang sudah dilakukan adalah penetapan nomor induk pegawai dan penetapan SK CPNS dan P3K. Kami laporkan Bapak dan Ibu dari 38 provinsi, dari Aceh sampai dengan Papua, provinsi yang baru, itu hampir semua provinsi dengan isi instansi kabupaten kotanya sudah menyelenggarakan pengusulan NIP ke BKN. Kemudian BKN memproses penerbitan nomor induk pegawai. Dan selanjutnya dari masing-masing instansi kita bisa melihat progresnya, berapa nomor induk pegawai yang diusulkan oleh masing-masing instansi dan berapa yang sudah diproses oleh Badan Kepegawaian Negara. Tolong teman-teman bisa ditayangkan slide, bukan yang ini. Coba yang agak di belakang tentang perkembangan yang ada di slide 17. Slide nomor 17. Jadi Bapak dan Ibu, setelah tes selesai,
kemudian sudah diumumkan perangkingannya. Dari tes CPNS itu ada 542 instansi yang memiliki formasi. Kemudian dari BKN sudah menerbitkan 374 instansi NIP-nya. Nah, yang sekarang sudah selesai SK-nya 32 instansi. Kemudian untuk P3K tahap 1 dari 612 instansi yang ada P3K-nya, pusat dan daerah. Dari BKN sudah menerbitkan 436 NIP instansi dan yang sudah selesai SK-nya 44 instansi. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk penetapan kalau kita bagi secara lengkap instansi pusat dan daerah. Misalnya untuk tes CPNS, instansi pusat itu ada 69 instansi yang menyelenggarakan tes CPNS. Yang NIP-nya sudah selesai, yang sudah mengusulkan ke BKN dan selesai 27 instansi. Dan yang SK-nya sudah selesai itu 4 instansi. Kemudian yang daerah ada 473 instansi, kabupaten, kota, dan provinsi, 347 yang sudah selesai NIP-nya dan 28 kabupaten, kota, provinsi yang sudah terbit SK-nya. Kemudian untuk P3K tahap 1 pusat ada 72 instansi. 40 instansi NIP-nya sudah selesai dan 6 instansi yang sudah dibagikan SK-nya. Kemudian untuk daerah ada 540 daerah yang sudah mengirim 540 daerah yang diberikan formasi. Kemudian 396 NIP-nya sudah selesai dan 38 daerah yang sudah dibagikan SK-nya. Jadi Bapak dan Ibu kalau melihat dari sisi prosentasenya itu rata-rata baru di angka 12% yang SK-nya sudah selesai. Maka terima kasih Ibu Menteri yang terus mendorong instansi pusat dan daerah untuk segera menerbitkan SK untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana yang tampak di layar, per tanggal 15 April kemarin, usulan NIP yang masuk ke BKN itu 592.117 NIP. Yang sudah kita selesaikan 384.714 NIP. Kemudian di instansi yang NIP-nya sudah dijadikan SK itu 47.312 NIP atau sekitar 12,3%. Jadi ini Bapak dan Ibu perkembangan sampai dengan tanggal 15 April kemarin. Nah, kami di BKN bersama Ibu Menteri terus mendorong agar Bapak Ibu para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan konsolidasi di kabupaten kotanya. Kemudian 14 kantor regional BKN kami tugaskan untuk aktif menghubungi para kepala BKD, BKPSDM dan BKPP agar usulan NIP-nya segera disampaikan ke BKN untuk selanjutnya segera ditetapkan SK pengangkatannya. Karena kalau kita melihat deadline waktunya untuk CPNS 30 Juni harus selesai dan P3K 30 Oktober. Nah, ini kami tidak ingin nanti semuanya menumpuk usulannya di bulan Mei sehingga akan ada keterlambatan. Kita minta semuanya didorong secara bertahap dari instansi. Demikian Bapak Pimpinan, laporan dari kami. Terima kasih.